Jean Henry Dunant adalah pelopor berdirinya Palang Merah Internasional pada tanggal 24 Juni tahun 1859 yang merupakan salah satu dampak terjadinya Perang Solferino. Maka dari itu, ia pun disebut sebagai Bapak Palang Merah Dunia. Dorongan awal yang membuat Henry Dunant memutuskan membuat organisasi ini adalah ketika ia melihat banyaknya korban jiwa yang berjatuhan setelah Perang Solferino berlangsung. Hal itu membuat Henry Dunant berpikir untuk membuat sebuah organisasi kemanusiaan atau kesehatan yang sekarang lebih dikenal sebagai Palang Merah Internasional. Jean Henry Dunant lahir di Jenewa, Swiss pada tanggal 8 Mei tahun 1828. Ia adalah putra pertama dari seorang pengusaha bernama Jean-Jacques Dunant dan ibunya bernama Antoinette Dunant. Sang ayah sendiri aktif membantu anak yatim piatu dan ibunya kerap mengadakan kegiatan sosial untuk membantu orang-orang sakit dan kaum miskin. Sifat dermawan dan peduli terhadap lingkungan sosial kedua orang tuanya ini lantas turun kepada Henry. Salah satunya menjadi pekerja penuh dan asosiasi pemuda Kristen di Jenewa yang bernama Thursday Association. Asosiasi ini memiliki misi kemanusiaan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan sosial untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Misi yang dilakukan Henry bersama kawan-kawannya pun berkembang bahkan sampai keluar Swiss, seperti Prancis, Belgia, dan Belanda. Pada tahun 1849, ketika berusia 21 tahun, Henry terpaksa harus keluar dari sekolahnya di Collège Calvin karena nilai prestasi akademiknya yang buruk. Ia kemudian melanjutkan kiprahnya sebagai pekerja magang di suatu perusahaan uang bernama Lonin et Sauter. Karena kinerjanya baik, Henry diangkat sebagai pegawai tetap di perusahaan itu. Pada tanggal 24 Juni tahun 1859, Henry sedang dalam perjalanan menuju Perancis untuk mengadakan kerjasama bisnis dengan Raja Prancis Napoleon III. Memang, Henry sudah mengagumi sosok Napoleon III sejak lama karena keberaniannya. Ketika sampai di kota Solferino, Italia Utara, perjalanan Henry harus berhenti karena pada hari itu sedang terjadi Perang Solferino antara pasukan Italia dan pasukan Prancis. Henry Dunant memang tidak terlibat langsung dalam pertempuran, namun ia menyaksikan betapa banyaknya korban jiwa yang berjatuhan karena perang tersebut. Jiwa sosial Henry yang tinggi pun mendorongnya untuk membantu memberikan pertolongan sembari mengajak para warga di desa sekitar Solferino. Pengalaman yang ia dapat dari Perang Solferino kemudian dituangkan ke dalam sebuah buku bertajuk Kenangan Solferino. Lewat buku itu, Henry Dunant menyampaikan dua gagasan, yaitu membentuk organisasi manusia internasional dan mengadakan perjanjian internasional guna melindungi prajurit yang cedera di medan pertempuran. Pada tahun 1863, ada 4 orang di kota Jenewa yang ikut bergabung bersama Dunant untuk mengembangkan kedua gagasan tersebut. Mereka kemudian secara bersama-sama membentuk Komite Internasional untuk Bantuan Para Tentara yang Cedera atau Komite Internasional Palang Merah yang disingkat sebagai ICRC. Dunant berperan sebagai sekretaris sekaligus anggota di dalam ICRC. Selanjutnya, pada tahun 1864, atas perintah pemerintah federal Swiss diselenggarakan konferensi internasional yang dihadiri oleh beberapa negara guna menyetujui adanya konvensi perbaikan kondisi prajurit yang cedera di medan perang. Konvensi tersebut lalu mendapat perbaikan dan perkembangan yang kemudian disebut sebagai Konvensi Jenewa 1, 2, 3, dan 4 pada 1949 atau dikenal sebagai Konvensi Palang Merah. Terbentuknya Palang Merah Internasional ini membuat negara-negara lain sadar akan pentingnya membentuk Palang Merah di negara masing-masing, salah satunya Indonesia. Pada tahun 1867, Henry Dunant terjerat utang sebesar 1 juta franc Swiss atau setara dengan 15 juta yang membuatnya mengalami kebangkrutan. Sebagai akibat dari kebangkrutan tersebut, Dunant memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai sekretaris sekaligus anggota di ICRC. Pada tanggal 8 September 1867, ajuan pengunduran diri Dunant pun diterima oleh pihak komite.
Setelah itu, Dunant memutuskan pergi ke Paris dengan kondisi tidak memiliki tempat tinggal. Di saat yang sama, permaisuri Prancis Engine memanggil Dunant ke istana Tuileries untuk berkonsultasi mengenai perluasan Konvensi Jenewa. Dunant kemudian diangkat sebagai anggota kehormatan Palang Merah Nasional Australia, Belanda, Swedia, Rusia, dan Spanyol. Sepanjang perang Prancis dan Rusia pada tahun 1870 berlangsung, Dunant sibuk mengunjungi sekaligus menghibur korban yang terluka akibat pertempuran ini. Ketika perang mulai mereda, Dunant berangkat ke London untuk mengatur konferensi diplomatik tentang masalah tawanan perang. Pada tanggal 1 Februari tahun 1875, Dunant berinisiatif membuka Kongres Internasional di London yang mengangkat tentang penghapusan lengkap dan terakhir perdagangan perbudakan orang-orang berkulit hitam atau negro. Setelah kongres tersebut, ternyata nasib Dunant mulai mengalami kemunduran bahkan kemiskinan. Bahkan Dunant harus menempuh perjalanan ke Alsace, Jerman, dan Italia dengan perjalanan kaki. Ia pun hanya hidup dari kebaikan dan kedermawanan beberapa teman. Pada tahun 1887, Dunant berhenti di desa Hayden, Swiss, tepatnya di Danau Constance, tempat ia jatuh sakit. Dunant menemukan sebuah rumah perawatan lokal dan dirawat di sana. Di tempat ini pula Dunant ditemukan oleh seorang jurnalis bernama George Bamberger pada 1895. George kemudian menuliskan kisah Dunant menjadi sebuah artikel yang kemudian ia sebarkan di media massa di seluruh Eropa. Tidak disangka artikel tersebut dibaca oleh khalayak ramai. Bahkan Dunant sampai dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1901. Henry Dunant dinyatakan tutup usia pada tanggal 30 Oktober 1910. Tanggal kelahiran Henry Dunant yaitu 8 Mei pun diperingati sebagai Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Dunia. Mungkin segitu saja biografi yang dapat saya sampaikan mengenai Jean Henry Dunant, Bapak Palang Merah Dunia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.